Yonko atau Kaisar Lautan merupakan para bajak laut yang paling dekat dengan One Piece. Mereka adalah para karakter kuat dalam ceritanya. Walaupun memang dalam sebuah kelompok Yonko, popularitas tertinggi dipegang oleh sang kapten, tetapi hal tersebut tak lepas dari peran para komandan atau kru terkuat mereka. Setelah di video sebelumnya, kita sudah membahas perbandingan dari para Yonko generasi baru. Kali ini, Anime Multiverse akan membuat sebuah list top 9 komandan Yonko generasi baru terkuat. Sir Crocodile. Dia merupakan otak di balik organisasi kriminal terbesar Cross Guild. Sejak awal kemunculannya, Crocodile adalah karakter yang lumayan kuat. Bahkan, dia membuat Luffy KO 2 kali. Dia juga merupakan mantan Shichibukai, sekaligus pemakan buah iblis Suna Tsunanomi. Crocodile juga memulai karir bajak lautnya di awal era besar bajak laut dimulai. Setelah kekalahannya dari Luffy, Crocodile harus dipenjara di Impel Down, tetapi dia berhasil keluar saat Luffy menerobos ke penjara tersebut. Dalam perang besar Marineford, Crocodile juga memiliki banyak sekali peran penting. Dia membantu Luffy untuk menyelamatkan Ace, walaupun pada awalnya Crocodile langsung mengincar Shirohige. Tetapi pada perang tersebut, Crocodile berhasil menahan Mihawk, Doflamingo, membatalkan eksekusi Ace, dan juga menahan Akainu bersama para komandan Shirohige lainnya. Dan setelah perang selesai, dia kembali berlayar di dunia baru. Setelah lama tak beraksi, Crocodile muncul dengan ide baru yang sangat mengguncang dunia. Dia membentuk Cross Guild, dan sejak saat itu, Crocodile dianggap sebagai komandan dari Yonko Bagi. Jika harus membandingkan kekuatannya dengan para komandan lainnya, rasanya Crocodile masih bisa bersaing dengan mereka. Kemudian yang selanjutnya ada Sanji. Secara mengejutkan, dalam arc Wano, Sanji menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa, di mana dia bisa membangkitkan exoskeletonnya tanpa menggunakan Red Suit. Hal ini benar-benar membuat Sanji mengalami peningkatan yang sangat drastis, dari mulai kecepatan, durability, regenerasi, dan juga tentu saja efek destruktif dari serangan yang dia miliki. Dan hal tersebut terbukti ketika dia berhasil mengalahkan Queen, salah satu petinggi dari kelompok bajak laut Yonko Kaido. Di awal Jinbei bergabung, banyak fans yang menganggap jika Sanji lebih lemah dari Jinbei. Tetapi ketika arc Wano selesai, hal itu terbantahkan. Sanji adalah orang ketiga terkuat di kelompok Yonko Topi Jerami. Memang Oda Sensei sendiri sudah mengkonfirmasi hal ini jika Sanji adalah salah satu sayap dari calon raja bajak laut. Apalagi setelah arc Egghead selesai, bahkan Sanji bisa menahan Seinus Juro. Untuk generasi yang baru ini, Sanji bisa bersaing dengan para komandan Yonko lainnya, dan menariknya seluruh kru dari kelompok Topi Jerami masih akan terus mendapatkan peningkatan kekuatan. Dan tentu saja posisi ini bisa bergeser karena cerita One Piece yang masih terus berjalan. Kemudian ada Shiryu. Nama Shiryu jadi perhatian para fans, apalagi setelah dia terpilih sebagai orang terkuat kedua di kelompok Yonko Kurohige. Sebelum Kuzan bergabung, nama Shiryu pertama kali muncul ketika Luffy berhasil menerobos masuk ke penjara Impel Down. Shiryu kemudian diperlihatkan sebagai salah satu tahanan level 6 di penjara tersebut yang kemudian berhasil kabur saat Kurohige dan kelompoknya muncul. Shiryu pun kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Kurohige. Setelah itu, dia juga mendapatkan kekuatan buah iblis Suke Sukenomi. Hal ini menambah kedahsyatan yang dimiliki olehnya. Selain sebagai pendekar pedang yang kuat, Shiryu juga bisa menyerang musuh secara diam-diam, seperti yang dia lakukan kepada Gekko Moria dan juga Garp. Alasan mengapa Mimin menaruh Shiryu tidak di teratas dikarenakan aksinya yang belum banyak diperlihatkan. Walaupun hingga saat ini banyak fans yang beranggapan jika Shiryu lebih kuat dari Mihawk, tetapi hal itu sangat Mimin ragukan dan kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya. Kemudian Lakiro. Dari semua kru bajak laut Shanks, salah satu yang unik adalah Lakiro.
dia merupakan salah satu anak buah yang Shanks percayai. Lucky Row memiliki kemampuan yang dahsyat sekaligus unik. Meskipun badannya besar, dia mampu untuk bergerak dengan sangat cepat. Bahkan sebelum orang lain menyadari kehadirannya, masih belum ada informasi bagaimana dia mendapatkan kemampuan tersebut. Tetapi Lucky Row sudah dikonfirmasi merupakan salah satu pengguna buso haki. Dari semua kru Shanks, Lucky Row merupakan salah satu karakter yang informasinya sudah terungkap cukup banyak. Dan salah satunya, dia merupakan koki kapal di kelompok tersebut. Oi, oi, 30億の首だぞ。 Kemudian Yasop. Yasop merupakan salah satu komandan atau petinggi di kelompok bajak laut rambut merah. Popularitas dan reputasinya sebagai seorang penembak jitu sudah sangat terkenal dan bahkan disebut-sebut bahwa Yasop adalah penembak jitu terbaik di ceritanya. Sejak masih muda, Yasop memang dikenal memiliki kemampuan menembak yang sangat luar biasa. Hal inilah yang membuat Shanks tertarik dan mengajaknya untuk bergabung. Luffy pun bahkan mengakui kehebatan Yasop dalam hal kemampuan menembaknya. Yasop sendiri diyakini memiliki kemampuan Kenbun dan Buso Haki. Menarik tentunya jika Yasop dan juga Usop saling beradu kemampuan menembak pada masa yang akan datang. Dan patut diingat, kelompok Yonko Akagami adalah kelompok paling seimbang di lautan, di mana artinya kemampuan Yasop tak jauh berbeda dengan para komandan Yonko Akagami lainnya. 手伝ってくれるか、ドリー。 Kemudian, Roronoa Zoro. Roronoa Zoro merupakan orang kedua terkuat di kelompok bajak laut topi jerami. Dia adalah calon pendekar pedang terkuat di dunia. Dalam arc Wano, Zoro benar-benar mengalami peningkatan yang sangat besar. Hal ini tak lepas dari peran penting dari Enma. Zoro menjadi salah satu orang yang mampu melukai Kaido. Dia juga terkonfirmasi sebagai pengguna dari House Hoku Haki. Dalam pertarungannya melawan King, Zoro benar-benar menunjukkan kemampuan di atas rata-rata ketika dia menggunakan teknik barunya, yaitu No Santoryu, King of Hell. King yang sebelumnya sangat sulit untuk dilukai pun bisa dikalahkan oleh Zoro. Kemudian dalam arc Elbap, Zoro mampu menebas Rob Lucci dengan satu serangan. Dia juga bisa menahan serangan dari Gorosei. Kemudian ketika bajak laut topi jerami sampai di Elbap, kekuatan Zoro diakui oleh Scooper Gaban. Dan patut diingat, seluruh kru topi jerami adalah para penerus dari karakter-karakter legenda yang ada dalam ceritanya, dan tentu saja mereka akan melampaui para pendahulunya. Ben Beckman. Salah satu orang yang paling ditunggu aksinya adalah Ben Beckman. Wakil kapten dari kelompok Yonko Akagami ini sangat ditakuti oleh banyak karakter kuat. Saat perang Marineford saja, petarung sekelas Admiral memilih mengangkat tangannya ketika Beckman muncul. Dan setelah itu, Beckman merupakan orang yang membuat tangan dari Eustace Kid putus. Hal tersebut sangat luar biasa, mengingat Kid adalah pengguna dari Buso Haki. Selain kemampuan haki dan juga kepintarannya, Ben Beckman menggunakan senapan sebagai gaya bertarungnya. Hal ini sangat berbeda dengan para wakil kapten lainnya. Kemudian, ada satu topik yang masih diperdebatkan oleh para fans mengenai karakter satu ini. Banyak fans yang menganggap jika kekuatan haki Ben Beckman hampir setara dengan Shanks. Namun, hal itu masih sekedar teori saja. Tetapi, Mimin sendiri setuju dengan hal tersebut. Hal ini didukung oleh fakta jika Ben adalah orang yang membuat Kid kehilangan satu lengannya. Namun, tetap saja kita masih harus menunggu aksinya dalam cerita One Piece. One Piece. Yang selanjutnya ada Kuzan. Walaupun Oda sudah mengkonfirmasi jika orang kedua di bajak laut Kurohige adalah Shiryu, tepatnya pada cover chapter 1031. Namun, hal itu muncul sebelum Kuzan dikonfirmasi sebagai Ten Titanic Captain pada chapter 1081. Hal ini tentu saja membuat banyak fans kebingungan, mengingat Kuzan adalah mantan admiral yang kekuatannya setara dengan Fleet Admiral. Dia merupakan pemakan buah iblis Hienomi. Kuzan juga merupakan pengguna haki. Dia juga bisa menahan Sakazuki dan memberinya banyak luka selama 10 hari. Walaupun dalam penyerangan Hachinosu, kekuatan Kuzan masih jauh di bawah Garp. Namun, untuk saat ini, dari semua kru Kurohige,
Kuzan adalah kru yang hampir setara dengan Tej. Dari berbagai aksi yang sudah dia tunjukkan, Kuzan benar-benar tak bisa diremehkan. Dia bisa menaklukkan wilayah Yonko dengan sangat mudah. Hal ini dikarenakan kekuatan buah iblisnya bisa memberikan damage area. Dan sampai saat ini, Mimin masih merasa jika Kuzan lebih kuat dari si Ryu. あららちょっとごめんなあんちゃん The one and only Dracul Mihawk. Untuk posisi pertama ini atau yang terkuat, tentu saja hal ini tak perlu diperdebatkan lagi. Dracul Mihawk merupakan pendekar pedang terkuat di dunia. Dia adalah rival dari Shanks ketika mereka masih muda. Walaupun sekarang dia dianggap sebagai bawahan dari Yonko Bagi, hal tersebut memang keinginan dari Mihawk karena dia hanya ingin hidup santai dan tak mau menjadi pusat perhatian. Kemudian, sosoknya juga menjadi tujuan utama dari Zoro. Dari awal, Zoro meninggalkan desanya. Mihawk menjadi tujuan utama dari Zoro. Walaupun hingga sekarang, aksi yang ditunjukkan oleh Mihawk hanya pada saat perang Marineford saja. Tetapi, diyakini jika dia akan memiliki peran besar dalam perang puncak nanti. Selain itu, bounty dari Mihawk juga lebih besar dari Buggy dan juga Luffy. Hal ini sangatlah unik mengingat dirinya hanya sekedar komandan, namun bounty-nya lebih besar daripada Yonko. Sebenarnya, jika Mihawk memiliki krunya sendiri dan memiliki wilayah kekuasaan, dia pastinya dianggap sebagai salah satu kaisar lautan. Karena memang Mihawk tak memiliki ambisi untuk menjadi yang terkuat. Dia pun tak menghiraukan hal tersebut. Dan sampai sekarang pun, Mihawk adalah komandan Yonko terkuat dalam cerita One Piece. しけらの顔などいちいち覚えちゃいない Dan itulah top 9 komandan Yonko generasi baru. Ranking ini bisa saja berubah seiring ceritanya terus berjalan. Dan ranking ini juga dibuat berdasarkan pendapat pribadi dari Mimin. Jika kalian tak setuju atau memiliki peringkat kalian sendiri, kalian bisa tuliskan di kolom komentar.